Hai girls, Talita di sini dan Talita bakal share yang udah kalian tanya-tanya dari lama, yaitu my new skincare routine. So kali ini aku bakal ngasih tahu apa aja produk-produk yang aku pakai setelah aku lepas dari krim MS Glow Acne Series. Dan sebelum kalian nonton videonya, pastiin kalian udah subscribe channel aku, like video ini kalau kalian suka, dan ntar komen gimana menurut kalian video ini dan informasi yang aku beri. Dan kalau kalian mau lebih dekat sama aku, bisa banget kok, tinggal follow aja Instagram aku yang ada di atas. Jangan lupa di follow. So, selamat menonton sampai akhir. Nah, di sini udah aku siapin semuanya di dalam satu keranjang. Jadi ini dia semua skincare dan juga produk-produk yang membantu aku, dan kita bakal bahas satu persatu. Jadi kita bahas mulai dari step-stepnya ya. Jadi yang pertama, aku itu selalu bersihin wajah 2 kali atau double cleansing dengan micellar water. Micellar water yang aku pakai dari Garnier Cleansing Water Even for Sensitive Skin. Ini dia. Udah tinggal segini, dan kalau kalian mau nonton reviewnya atau battle-nya, ini aku ada buat. Kalian tinggal klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di description box. Jadi aku pakai ini. Biasanya diaplikasiin di kapas, dan please banget jangan pelit-pelit ngasih si micellar water di kapas ini. Biarin aja si micellar water itu ngebasahin kapas kalian, dan tinggal ditunggu aja, ditahan lama aja, terus kalian usap secara pelan, secara perlahan. Jangan kalian taruh dikit terus kalian gini-giniin. Kenapa? Karena itu akan merusak kulit kalian menurut aku pribadi ya. Jadi lebih baik diusap dengan pelan, karena di dalam ini kan juga ada agen-agen dari si micellar water untuk membersihkan kulit wajah kita. Nah, setelah aku memakai micellar water, lalu aku bakal cuci muka. Nah, aku cuci mukanya itu masih tetap pakai facial wash dari MS Glow. Nih, facial wash yang ini. Jadi ini pun juga masih ada sisanya segini lagi, walaupun udah aku pakai setiap hari, dan bahkan aku sering sih cuci muka itu 3 kali sehari. Tapi belakangan ini aku kayak ngerasa resah gitu kan, karena aku baca lagi komposisi si facial washnya ini, dia mengandung parfum yang cukup banyak. Kayak aku, kayaknya aku perlu ganti deh sama facial wash yang cukup gentle. Jadi aku cari-cari, aku minta-minta saran, banyak sih yang masuk, tapi belum ada yang serak sama aku, karena aku pengen pakai produk lokal juga kan. Dan pada akhirnya aku menemukan satu produk lokal, gentle facial wash yang 0% alkohol juga, yaitu adalah nih, Pixi White Aqua Gentle Facial Wash. Jadi di sini dia Hydrate Active Natural Whitening Extract dan water based formula. Di sini juga dia ada klaimnya 0% alkohol, clinical tested. Dan tagline-nya itu adalah stay bright, stay hydrated. Jadi ya, mungkin ini yang aku butuhkan, karena dia menghidrasi juga wajah kita, kulit wajah lebih tepatnya. Dan di sini Pixi White Aqua Gentle Facial Wash ini juga mengandung Hydra Active yang berfungsi untuk menghidrasi, melembabkan, dan memberi kesegaran pada kulit. Kemudian dia juga memiliki Natural Whitening Extract dari Yam Bean yang membantu mencerahkan kulit. Jadi setelah aku memakai ini, emang gak ada rasa kayak ketarik atau rasa kesat, itu gak ada, kayak emang lembab aja gitu. Tapi waktu kita membasuh, kita perlu tenaga ekstra. Kenapa tenaga ekstrak dan air yang ekstra? Karena menurut aku setelah kita cuci kayak terasa masih licin gitu, kayak masih ada sisa-sisa produknya. Lain halnya kalau misalnya aku pakai si facial wash dari MS Glow, kalau pakai ini disiram sekali aja tuh rasanya kayak udah bersih, hilang. Dan ini enggak, beda. Aku nggak tahu itu kenapa, ntar bakal aku cari tahu. Dan kalau misalnya kalian tahu sensasi yang masih kayak kerasa kurang bersih padahal udah bersih kalau kita pakai facial wash, itu artinya apa? Atau coba tolong kasih tahu aku. Nah, selanjutnya setelah aku selesai mencuci muka, aku tuh ngeringin wajah aku pakai tisu. Aku masukin tisu jadi skincare rutin aku, karena ini emang penting banget. Kenapa? Saat kita cuci muka itu kulit kita udah bersih, wajah kita udah bersih. Sayang banget kalau misalnya kita pakai benda-benda lain untuk membersihkan wajah kita. Jadi aku prefer pakai tisu. Tisunya juga itu yang facial tisu yang lembut. Ini emang sedikit boros sih, tapi nggak apa-apa, daripada jadi nggak selesai-selesai kan masalah perkulitan kita. Jadi aku pakai tisu. Nah, aku yakin kalian juga pasti bertanya-tanya, kenapa sih Ta nggak pakai toner? Ih, bagusan pakai toner loh. Aku juga pengen pakai toner, tapi aku nggak tahu aku harus menggunakan toner apa. Maaf ada yang ketok-ketok.
Jadi setelah aku cuci muka, aku biasanya langsung pakai pelembab. Pelembab yang aku pakai di sini dari Citra, Citra Fresh and Glow Multifunction Gel Aloe Vera Bright UV. Namanya emang panjang banget. Kenapa sih aku pakai ini? Pertama aku tuh tergoda sama di sini 0% alkohol. Dia punya klaim 0% alkohol. Kemudian juga aku milih ini karena ini adalah salah satu aloe vera yang aku pakai dan gak meninggalkan sensasi panas atau kayak sensasi terbakar gitu, karena banyak banget aloe vera yang udah aku pakai dan hasilnya itu adalah membuat kulit aku menjadi panas. Seperti Herboris, Wardah, Nature Republic juga itu buat kulit aku menjadi panas, sedangkan ini tuh enggak sama sekali. Jadi di sini si Citra Fresh and Glow punya klaim 100% dari natural aloe vera essence, 100% dari natural mint essence, dan juga 20 kali vitamin B3 dan juga vitamin E. Dan kalau kita baca ingredientsnya, yang pertama itu adalah water atau air, jadi ini pure water base. Terus yang kedua adalah glycerin. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu glycerin dan apa itu fungsinya, coba nonton video aku yang lain dan juga cari-cari sendiri. Terus yang ketiga itu ada niacinamide. Lalu yang keempat adalah aloe vera barbadensis leaf extract atau lidah buaya. Jadi yang pertama dia ini adalah water base, yang kedua adalah dia punya glycerin yang manfaatnya itu bagus banget buat kulit wajah kita, serta dia punya niacinamide yang manfaatnya adalah mencerahkan kulit. Dan niacinamide ini merupakan salah satu bahan aktif yang banyak dan sedang digandrungi sekarang ini. Banyak di dalam skincare itu banyak banget yang ada niacinamide-nya. Jadi that's why ini bekerja banget di aku, dan aku pakai ini awalnya di pagi dan siang hari, tapi sekarang aku makainya di malam hari aja sebagai pelembab dan juga sebagai sleeping mask. Kenapa? Karena dia punya bahan aktif yaitu niacinamide yang bekerja lebih mantap dan lebih oke di malam hari. Aku memakai ini setelah aku benar-benar nggak pakai si MS Glow. Jadi misal hari ini aku nggak pakai, besok malam aku langsung pakai ini. Dan alhamdulillah nggak menimbulkan efek apa-apa, malah dia membantu untuk mengeringkan si jerawat-jerawat aku yang kemarin tumbuh di daerah sini dan juga daerah sini, yang mana itu adalah daerah yang nggak pernah berjerawat. Jadi ini sangat membantu aku ya. Jadi aku ngerekomendasiin kalian buat pakai ini, buat kalian yang sering kepanasan pakai Herboris, pakai Wardah atau pakai apapun, coba deh kalian pakai ini karena harganya juga sama. Terus juga setelah itu udah aku nggak pakai apa-apa lagi. Dan biasanya kalau misalnya ada jerawat yang aktif kayak sekarang nih, aku sengaja nih pakein si obat total jerawat. Kalian bisa lihat kan, ada noda-noda di wajahku, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi ini tuh aku baru totolin obat jerawat. Obat jerawat yang aku pakai itu seperti biasa aku pakai Acnol, tapi Acnol aku udah habis. Nah, jadi semalam aku baru beli obat jerawat baru. Aku beli 2 langsung, dan ini brand lokal, bentuknya juga nggak jauh-jauh dari si Acnol. Yang pertama adalah Purbesari Lotion Anti Acne. Ini isinya 25 ml. Dan kalau misalnya kita baca dari komposisinya, yang pertama itu dia ada aqua, yang kedua ada talc, yang ketiga ada propylene glycol, 4 sulfur, dan kelima alkohol. Jadi ini kandungan alkoholnya lebih sedikit daripada Acnol dan dia lebih banyak airnya. Coba kita buka aja ya. Nah, begini dia penampakannya. Ini dari Purbesari ya. Purbesari merupakan salah satu brand lokal yang emang udah legend banget menurut aku. Dan dengan botol yang sebesar ini kalian jangan takut kalau misalnya dia itu pengaplikasiannya susah, karena pengaplikasiannya itu gampang. Disebabkan oleh botolnya yang punya mulut yang kecil kayak gitu. Beda sama Acnol kan, kalau Acnol kita agak susah karena dia itu besar banget. Jadi ini lebih gampang, dan aku tadi udah kocok ya. Kita kocok ulang biar dia lebih merata. Sama cara pakainya dengan si Acnol, ditotol di daerah-daerah yang berjerawat, dan dia itu mengendap karena kan di bawahnya ada sulfur dan juga bedak. Si sulfur dan bedak itu kan juga pasti mengendap ya. Ini langsung aja kalian prefer gimana, pakai cotton bud atau langsung ditotolin di jari kalian. Teksturnya nih sama banget kayak si Acnol, warnanya juga sama. Tuh, tapi aku belum ngetes ini kemampuannya semana karena belum aku pakai, baru aku beli semalam. Obat jerawat yang kedua, dan ini sedang aku pakai dari brand lokal juga, yaitu dari Sari Ayu. Ini Sari Ayu Intensive Acne Care. Ini isinya ada 12 ml. Kalau ini 25 ml si Acnol ini 10 ml, dan ini tuh isinya 12 ml. Nah, kalau si Sari Ayu ini di depannya ada tagline atau ada klaim plus belerang halus dan pegagan atau with Centella asiatica, yang mana itu sedang hype juga ya. Dan di sini no animal testing, dermatological tested, dan masa pakainya adalah 12 bulan setelah dibuka. Jadi setelah 1 tahun setelah kita buka botolnya itu, kita nggak boleh lagi pakai karena udah kadaluarsa. Walaupun di sini kadaluarsanya bulan 7 tahun 2022. Aku bacain klaim di belakangnya ya. Jadi, klaimnya itu mengandung belerang halus, pegagan, dan bahan lain untuk membantu mengurangi jerawat dan merawat kulit berjerawat secara intensif. Terus di sini ada komposisinya. Komposisinya yang pertama water atau air, yang kedua ada alkohol, sulfur, glycerin, zinc oxide, zinc sulfate, dan Centella asiatica extract. Nah, itu dia.
Jadi masih tetap kalah sama si Aknol karena Aknol itu bahan utamanya adalah alkohol, di sini bahan utamanya adalah air, baru dimasukin alkohol. So langsung aja kita buka biar nggak begitu lama. Jadi penampakannya gini. Nah, kita keluarin. Nah, lucu ya. Nah, ini dia juga terpisah kayak si Aknol, endapannya di bawah, tapi ini karena udah keguncang-guncang, ya jadi kayak gini. Botolnya itu ini kaca, kalau yang lain itu kalau si Aknol dan juga mana dia tadi? Si Aknol dan juga Purbasari botolnya plastik, ini tuh dia kaca. Dan warnanya juga sedikit beda ya. Kalian bisa lihat kalau warnanya itu kuning. Nah, kan beda banget. Dan kalau kita buka, ini harus hati-hati banget. Karena dia punya lubang yang lebih besar daripada Aknol. Sumpah, aku nggak bisa ngasih lihat kalian. Kalau aku giniin bakal tumpah. Pokoknya dia sebesar ini deh. Sebesar ini. Kalau dimasukin ke jari gini, maksudnya kita tutup di jari aku ini pas-pasan banget. Kalau kalian punya jari yang lebih kecil, jari kalian nggak bakal bisa nutup ini, dan pengaplikasiannya itu ya terpaksa mau nggak mau pakai cotton bud atau pakai aplikator yang lain. Sedangkan kalau pakai cotton bud itu bakal banyak banget ngeserap atau menyerap si cairannya. Jadi kurang aku rekomendasiin sih. Ya sebaiknya kalian aja lah gimana. Kalau aku sih kadang memang pakai jari yang ini, aku giniin terus aku totolin kayak biasa, ataupun aku pakai jempol karena jempol kan lebih besar, tapi itu pengaplikasiannya lebih susah sih kalau pakai jempol. Nah itu dia obat jerawat. Oh ya, ada satu lagi yang aku pakai di malam hari kalau misalnya wajah aku tuh emang lagi kering banget ya. Jadi yang aku pakai itu adalah minyak zaitun dari Mustika Ratu. Kenapa aku milih Mustika Ratu? Karena aku pakai Herboris itu terganggu sama wanginya yang terlalu menyengat. Nah, di sini komposisi utamanya itu adalah olive ataupun si zaitun itu sendiri. Kemudian ada ditambah oil-oilan yang lain, tapi menurut aku ini nggak boleh sih kalian pakai karena bakal menyumbat pori-pori. But kalau sekali-sekali it's okay kali ya, soalnya pada saat awal aku melepaskan diri dari MS Glow itu wajah aku jadi kering, dan aku emang membutuhkan ini sekali untuk melembabkan kulit aku di malam hari. Aku pakainya di malam hari aja. Udah, itu dia yang aku pakai, itu aja, sesimpel itu dan sesedikit itu. Dan tambahan, kalau misalnya aku pengen banget jerawatnya cepat sembuh, dan kalian tahu sendiri aku pakai si COSRX Acne Pimple Master Patch ini akan membantu jerawat yang udah timbul matanya akan lebih cepat untuk matang karena dia bakal terangkat sama si patch ini. Nah, itu dia skincare yang setiap hari aku pakai, dan ada beberapa yang aku pakai 2-3 kali dalam seminggu, yaitu masker. Masker yang aku pakai itu di sini dari Reca. Aku punya varian Terumi dan juga varian Aloe Vera. Kenapa aku pakai ini? Yang pertama, si Terumi ini emang untuk acne prone skin dan juga oily skin, tapi aku nggak oily skin, jadi aku hanya memakai ini di titik-titik yang emang sedang bermasalah aja, nggak aku balurin ke seluruh wajah. Dan ini bekerja, ya ini cukup bekerja. Aku lebih sering jadiin ini semacam obat total sih jadinya, karena kan cuma aku taruh di titik-titik yang bermasalah aja ya. Dan ini aku jadiin masker dan juga sleeping mask. Kemudian ada si varian Aloe Vera. Nah, varian Aloe Vera ini untuk sensitive skin dan ini itu berfungsi untuk meredakan kemerahan di wajah aku. Teman-teman tahu sendiri kan, yang udah ngikutin aku dari awal-awal pemakaian MS Glow, wajah aku itu emang bekas jerawatnya itu merah, bahkan sampai sekarang juga masih merah. Kalian bisa lihat, silau banget. Nah, itu dia masih merah, dan aku suka banget pakai ini karena dia membantu meredakan. Kalian bisa lihat kalau misalnya sekarang merah tapi nggak terlalu merah karena dibantu sama ini. Aku suka jadiin ini menjadi sleeping mask aku, dan itulah dia my new skincare routine. Video ini bertujuan untuk memberi tahu ke kalian semua karena kalian pengen tahu, tapi aku nggak merekomendasikan ini semua kalian pakai karena belum tentu cocok di kulit kalian. Cocok di aku belum tentu cocok di kalian belum tentu cocok di aku, karena tipe kulit kita beda, kemauan kulit kita beda, dan kondisi kulit kita juga beda. Nah, sekarang di sini kulit aku udah bisa terkontrol jerawatnya, tapi aku butuh untuk menyamarkan atau menghilangkan si bekas-bekas jerawat ini. Kalau ditanya sekarang tipe kulitnya apa? Tipe kulit aku adalah normal to oily sekarang. Guys, semangat banget ya yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian tetap konsisten dan juga semangat untuk melakukan treatment dan juga sabar untuk menunggu manfaat dari setiap skincare. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dadah!